Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat project dengan menerapkan intent explicit, intent implicit, serta intent dengan extra. Oke, pertama-tama kita buat dulu project baru dengan nama intent. Teman-teman bebas menamainya apa. Setelah proses indexing selesai, selanjutnya kita mulai dengan intent explicit terlebih dahulu. Pertama, tambahkan button yang akan kita gunakan untuk berpindah ke activity kedua. Jika sebelumnya kita menggunakan linear layout sebagai parent activity, di sini kita akan menggunakan constraint layout sebagai parent dari activity kita. Selanjutnya kita beri ID untuk buttonnya. Teman-teman akan melihat ada merah atau error pada button. Hal ini karena kita belum mengatur posisi button dengan constraint layout. Kita pergi ke design, lalu klik button yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa mengatur posisi dari button kita menggunakan constraint layout. Hal wajib yang harus ada pada item yang memakai constraint layout adalah satu constraint untuk vertikal dan satu untuk horizontal. Karena kita akan membuatnya berada di tengah-tengah, maka kita gunakan keempat sisinya. Di sini kita bisa mengatur marginnya sesuai kebutuhan. Lalu kita kembali ke teks. Nah, di sini akan bertambah secara otomatis codingan untuk layout yang telah kita atur tadi. Untuk constraint layout kita jadi lebih mudah dan lebih cepat dalam mengatur layout daripada linear layout yang kita gunakan sebelumnya. Selanjutnya kita buat activity baru sebagai activity tujuan kita. Caranya klik file, new, lalu klik activity dan pilih empty activity. Untuk namanya beri saja nama halaman kedua lalu klik finish. Untuk membedakannya dengan activity pertama tadi, kita tambahkan teks yang menyatakan ini adalah halaman kedua. Nah, sekarang kita telah memiliki dua layout. Selanjutnya kita buka file dari main activity. Kemudian kita implementasikan on-click listener. For an opportunity
Selanjutnya kita tambahkan intent pada method onClick yang akan mengarahkan kita ke activity kedua yang telah kita buat. Oke, kita telah selesai membuat intent explicit. Selanjutnya, jalankan aplikasi kita pada emulator atau device teman-teman. Selanjutnya kita akan menerapkan implicit intent pada aplikasi yang kita buat tadi. Pertama, kita tambahkan button baru di bawah button sebelumnya. Lalu kita atur seperti yang kita lakukan pada button sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke main activity. Selanjutnya kita tambahkan aksi untuk melakukan intent ke browser saat button diklik. Nah, di sini linknya bisa teman-teman ubah mau link apa saja.
Jika sudah, kita run kembali aplikasi kita. Ketika button pada aplikasi kita klik, maka kita akan diarahkan ke browser untuk membuka link yang kita sematkan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita menjalankan browser ketika button kita klik. Selanjutnya kita akan membuat intent dengan extra atau intent yang digunakan untuk mengirimkan data ke activity yang dituju. Pertama, kita buat dulu inputan untuk data yang akan kita kirim ke activity main. Di sini kita telah selesai membuat form inputan datanya. Selanjutnya kita beri ID masing-masing item. Nah, dengan constant layout nantinya item kita akan diberi ID secara otomatis. Teman-teman bisa gunakan ID yang diberikan atau bisa juga mengubahnya agar lebih mudah mengingatnya nanti. Selanjutnya kita pergi ke main activity yang akan kita gunakan untuk mengirim data ke activity kedua. Kita tambahkan get intent untuk mendapatkan data yang kita intent dari main activity tadi. Jika sudah, kita buka layout dari activity kedua sebelumnya. Lalu kita beri ID agar dapat diakses nantinya.
Kemudian kita inisiasi text view yang kita beri ID tadi. Lalu kita beri aksi saat button kirim diklik, agar data yang diinputkan dapat dikirim ke activity kedua. Selanjutnya kita run kembali project kita. Lalu kita beri kondisi yang mana kita gunakan untuk mengecek apakah ada data yang dikirim atau tidak. Jika kita mengirim data dari main activity dengan button kirim, maka pada activity kedua akan menampilkan teks yang kita inputkan. Sedangkan jika kita klik explicit intent, maka teks yang ditampilkan adalah teks default yang kita buat sebelumnya. Itulah fungsi dari kondisi yang kita tambahkan pada activity halaman kedua tadi.